bertemu lagi dengan Ibu Yani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari drama. Tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menentukan struktur dari drama. Berikut kompetensi dasarnya. Pelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai bermain drama. Nah, untuk bermain drama ini ada di materi kelas 11 pembelajaran ke-9. Fokus materi kali ini kita akan membahas mengenai struktur drama. Struktur dari drama ada 3. Yang pertama, prolog. Yang kedua, dialog, dan yang ketiga, epilog. Prolog merupakan kata pengantar, kata pembuka, atau latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh tokoh tertentu. Untuk dialog, dialog merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih. Yang terakhir ada epilog. Epilog adalah kata-kata penutup atau simpulan yang disampaikan di akhir drama atau lakuan. Kemudian, adapun drama terdiri dari bagian-bagian sistematis yang disebut dengan alur. 3 tahapan alur yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Untuk orientasi, kalian bisa melihat gambar di sini. Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi sesuatu cerita, kemudian mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut. Dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita ini. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Kita lihat gambar. Untuk komplikasi atau bagian tengah cerita, di sini dipaparkan atau disampaikan mengenai pengembangan konflik. Kemudian biasanya bisa sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya. Kemudian tokoh tersebut mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan atau masalah-masalah yang dihadapinya. Untuk yang ketiga ada Sebagai contoh, Ibu akan menayangkan video dari drama monolog bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selamat menyaksikan. Perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Nah, di sini pun kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung sesuai tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan. Itulah struktur dari sebuah drama. Tergugat, tergurah, dan tergugah. Tergugat bahwa ia harus menjadi lebih daripada umurnya. Tergurah karena memang semestinya. Dan tergugah untuk mencari apa yang tidak diketahuinya. Itu yang dikatakan oleh bayi semua bangsa. Mingke, tokoh karangan Bungpa. Jika ia yang terpelajar adalah bayi semua bangsa, maka aku
Maka kita, bukankah sama? Ia memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Maka, bukankah kita juga? Lihatlah semua berita-berita ini. Apa kamu tidak muak? Dengan segala kebijakanmu itu, mengapa masih mengelak? Sudah jelas epidemi ini semakin merebak. Apa hal yang sebenarnya masih membuatmu menolak? Pada awalnya aku pikir kami ada untuk kamu dengar. Karena kami adalah suara yang tengah belajar. Berproses untuk mekar. Kami adalah pelajar yang mencoba untuk mengerti, mengkaji dari berbagai sisi. Kami adalah pelajar yang berpedoman pada literasi dari generasi ke generasi. Yang ku tahu, kebijakanmu akan selalu ditunggu-tunggu. Ucapanmu akan menjadi pedoman yang kelak bangsamu tuju. Dan kebingunganmu hanya akan mencairkan pertentangan yang kini masih membeku. Masyarakat harus dikaji secara keseluruhan sebelum kebijakan-kebijakan diluncurkan. Dan dampak harus sebisa mungkin diminimalkan. Kemudian, ia terdiam. Sudah. Tahu apa kau perihal negara, bocah? Kamu, pelajar, yakin? Menjadi seorang pelajar merupakan pekerjaan yang terlampau mudah bagimu tahu. Mengerjakan tugas saja tinggal menyalin dari internet kan? Kalau guru menjelaskan, apakah benar kamu sungguh-sungguh mendengarkan? Dan sekarang, menuntut untuk didengarkan. Juga membawa-bawa nama seluruh pelajar untuk disorak-soraikan. Tahu apa kau soal perjuangan? Di zaman kami, pendidikan adalah sesuatu yang mahal. Guru adalah seseorang yang paling dihormati. Dan tugas adalah amanah yang harus dipenuhi. Kamu, buang-buang waktuku saja. Dan ia pun tertampar. Buang-buang waktu ya katamu. Pelajar seperti kami tidak perlu merecoki kebijakan, katamu. Belum saatnya, katamu. Tapi aku heran. Kalian, bukankah orang-orang terpelajar? Yang sebelumnya tumbuh dan lahir menjadi seorang pelajar. Sementara pelajar itu kami. Pelajar itu aku. Berikan terlebih dahulu yang terbaik bagi negerimu, sebelum mengkritik kebijakan yang semu. Dan kala kau sudah mencapai puncak di atas sana, jangan pernah melupa pada pemikiran kritis yang kamu utarakan bertahun-tahun sebelumnya. Jangan pura-pura lupa untuk memanusiakan manusia. Itulah struktur dari sebuah drama. Yang pertama tadi ada sebuah prolog, kemudian ada dialog, dan yang terakhir epilog. Nah, kemudian ada pun drama terdiri dari bagian-bagian sistematis yang disebut dengan alur. 3 tahapan alur, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Nah, bagaimana penjelasan mengenai struktur dari sebuah drama? Awas sudah paham? Semoga kalian bisa memahami mengenai struktur dari drama. Apa saja yang telah Ibu
sampaikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa.